Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi, terutamanya di kuadran pertama dan kuadran kedua. Apa sih yang dimaksud dengan kuadran? Kuadran itu adalah pembagian sudut ke dalam 4 kelompok sama besar. Disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu adalah 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2, 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3, 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kuadran 4, 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kalau saya punya 90,5 derajat, berarti dia ikutnya kuadran 2. 90,1 derajat, dia ikutnya kuadran 2. 179 berarti ikutnya kuadran 2. Seperti itu ya. Paham? Nah, sekarang semua nilai perbandingan trigonometri alfa dan 90 derajat minus alfa. Jadi gini, kalau misalnya ada cos alfa, berarti ini berubah menjadi sinus 90 derajat minus alfa. Alfa di sini kan 70 derajat, maka di sini berubah menjadi 70 derajat. Nah, kalau cos berubah menjadi sin berubah jadi cos, tan berubah jadi kotangan, kotan berubah menjadi tangan, sekan berubah menjadi kosekan. Diingat, itu hanya berlaku untuk 90 sama 270 derajat ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang pertama yaitu cos 70 derajat. Cosnya berubah menjadi sin 90 derajat minus 70 derajat. Berarti sama dengan sin 20 derajat. Karena di tabel tidak ada 20 derajat, maka kita tetap tulis saja sin 20 derajat. Atau kalian bisa menggunakan kalkulator. Kemudian yang kedua, sinus 15 derajat. Berarti sin berubah menjadi cos. Sama dengan cos 90 derajat dikurangi 15 derajat. Itu ketemunya kan 75 derajat. Sama dengan cos 75 derajat. Di tabel juga tidak ada 75 derajat. Jadi tetap seperti ini atau kalian gunakan kalkulator. Kemudian yang ketiga, tan 30 derajat. Tan akan berubah menjadi kotan, ya. Tan akan berubah menjadi kotan. Kotan 90 derajat minus 30 derajat. Berarti ketemunya kotan 60 derajat. Nah, kotan 60 derajat itu kan sebenarnya sama aja tan 60 derajat. Kita lihat tan 60 derajat itu kan akar 3. Jadi kotan 60 derajat ini salah, harusnya sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Berikutnya, kotan 50 derajat itu kotan berubah menjadi tan 90 derajat dikurangi 50 derajat. Ketemunya tan 40 derajat. Yang terakhir, sekan 50 derajat. Sekan berubah menjadi kosekan. 90 derajat kurangi 50 derajat. Berarti hasilnya adalah sekan 40 derajat. Bisa kalian cari di tabel tidak ada ya 40 derajat. Berarti bisa kalian cari di kalkulator. Yang kedua yaitu perbandingan trigonometri alfa dan 180 derajat minus alfa. Kalau ini 180 derajat berarti ikutnya kuadran kedua. Karena tadi kuadran kedua kan dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang dimaksud di sini kayak 90,1 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, di sini contohnya kalau yang tadi untuk 90 derajat, 270 derajat kan berubah. Cos jadi sin jadi cos, dan seterusnya. Kalau ini tetap sama. Tapi kalau muncul negatif, nah kita bahas ke kuadran ini lagi. Kuadran 1, semua perbandingan trigonometri yang di kuadran 1 bernilai positif. Di kuadran 2, yang positif hanya sinus dan kebalikan dari sinus yaitu kosekan. Di kuadran 3, yang bernilai positif hanya tan dan kebalikannya, berarti kotan. Di kuadran keempat, yang positif hanya cos dan kebalikannya yaitu sekan. Nah, cara menghafalkannya gimana? Biar gampang, kita singkat dengan kita gunakan kalimat seperti ini. Semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi yang ditulis di sini adalah yang nilainya positif. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Contoh ini sekarang. Cos 120 derajat. 120 derajat kan di kuadran 2 ya.
Di kuadran 2 yang positif siapa? Sinus. Oh, berarti ini negatif. Kita tulis negatif dulu. Negatif cos 180 derajat dikurangi alfanya berapa? 120 derajat. Oke, dikurangi 120 derajat. Berarti menjadi sama dengan negatif cos 60 derajat. Kita cek di tabel. Cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Oke, kita masukkan. Jadinya min setengah. Gitu. Lanjut, contoh yang kedua. Sinus 135 derajat. Sinus 135. 135 kan di kuadran 2. Kita cek di kuadran 2 yang positif siapa? Oh, sinus. Yaudah, ini berarti nggak usah dikasih tanda negatif. Jadinya sin 180 derajat, alfanya berapa? 135, kurangi 135. 180 derajat kurangi 135 berapa? 45. Kita cek di tabel, sin 45 adalah setengah akar, sin 45 adalah setengah akar 2. Kita tulis setengah akar 2. Yang berikutnya nomor 3 yaitu tan 150 derajat. 150 derajat itu di kuadran 2. Kita cek yang positif siapa? Hanya sin sama kosekan. Berarti kita tulis negatif dulu. Berikutnya kita tulis tan 180 derajat dikurangi alfanya berapa? 150. Nah, berarti jadinya 180 dikurangi 150 ketemu 30 derajat. Berarti sama dengan negatif tan 30 derajat. Lalu kita cek di tabel nih. Di tabel kita cek tan 30 derajat. Oh, sepertiga akar 3. Tinggal dimasukkan. Jadi minus sepertiga akar 3. Lanjut. Berikutnya, contoh berikutnya adalah kotangan 150 derajat. 150 derajat kan di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Berarti ini kita tulis negatif dulu. Kotangan 180 derajat dikurangi 150 derajat. Berapa ini kalau dikurangi 30 derajat? Diingat kalau kotan itu sama dengan tan 30 derajat ini. Karena kotan 30 derajat berarti sama dengan tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu kan sepertiga akar 3. Kalau dibalik menjadi akar 3. Karena yang tadi min kotan 30 derajat berarti jadinya min akar 3. Berikutnya sekan 120 derajat. Sekan di kuadran 2 apa ini? Negatif ya, maka kita tulis negatif. Sekan, tulis sekan lagi. 180 derajat dikurangi sudutnya berapa? 120 derajat. Berarti hasilnya adalah sekan 60 derajat. Sekan 60 berarti sama dengan cos 60. Kita cek, cos 60 itu setengah. Dibalik berarti jadinya 2. Nah, jadinya min 2. Yang terakhir, kosekan 150 derajat. Kosekan di kuadran kedua apa nih? Oh, positif. Berarti tetap positif. Tinggal kita tulis kosekan. 180 derajat dikurangi sudutnya berapa tadi? 150 derajat. Oke, 180 derajat kurangi 150 derajat sama dengan kosekan 30 derajat. Kosekan 30 derajat itu sama dengan sinus 30 derajat. Kita cek sin 30 derajat itu setengah. Dibalik berarti jadinya 2. Maka kosekan 30 derajat sama dengan 2.